Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang Risalah Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah hafizahullah taala. Kita sampai pada halaman ke-31, yaitu bukan halaman 31 tapi halaman ke-25, yaitu tilawatul Quran fi Ramadan wa ghairihi. Kajian ini hampir mirip dengan kajian yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan, qabla Ramadan, yaitu dari kitab Minhajul Muslim. Hampir mirip-mirip ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi dengan referensi yang berbeda. Tilawatul Quran fi Ramadan wa ghairihi, membaca Al-Quran di bulan Ramadan serta di luar bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab tibyanan likulli syai'. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, wahudan, dan menjadi petunjuk, menjadi panduan hidup, menjadi aturan hidup, warahmatan, dan menjadi rahmat, wabushra, dan menjadi kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Assalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin alladzi arsalahullah rahmatan lil alamin. Salawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkannya kepada hambanya, kepada Rasulnya Muhammad, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat, membawa rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Wa ba'du, sesudahnya, fa innahu, sesungguhnya, yuta'akkadu alal muslim, ditekankan bagi muslim, ar-raji rahmata rabbih, yang mengharapkan rahmat Tuhannya, al-khaifu min azabihi, yang takut kepada azabnya. Apa yang ditekankan? Yang ditekankan adalah ayyukthira min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan wa ghairihi, yaitu kita ditekankan untuk memperbanyak
membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tujuannya adalah taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, membaca Al-Quran itu taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Membaca surat cintanya Allah, surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat Al-Imran dan seterusnya. Itu surat cintanya Allah untuk kita. Wa talaban limardatihi, dan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran supaya kita dapat ridho Allah, memancing ridho Allah, mengundang ridho Allah. Wa ta'arrudun li fadlihi, dalam rangka mencari karunia-Nya. Ya. Wa thawabihi, dan pahalanya. Ya. Kita baca Quran berpahala 1 huruf 10. Ya. 1 ayat 2 ekor onta. Nah, itu. Fa innal Qur'anal karima khaira kitabin unzila ala asrafi rasulin. Karena sesungguhnya Al-Quran Al-Karim itu sebaik-baik kitab yang diturunkan kepada sebaik-baik semulia-mulia Rasul, yaitu Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila khairi ummatin, yang turun kepada sebaik-baik umat Islam. Ukhrijat linnas, ya, yang umat ini dibangkitkan untuk manusia. Bi afdhalis syara'i, dengan membawa seutama-utama sebaik-baik syariat, sebaik-baik aturan hidup, sebaik-baik jalan hidup, yaitu Islam. Wa asmahiha, dan syariat yang paling mudah untuk dilaksanakan, paling sesuai dengan fitrah, kebutuhan fitrah manusia. Wa asmaha, dan syariat atau aturan hidup yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, tidak ada sampai hari ini, tidak ada selain Islam. Wa akmaliha, dan yang syariat yang paling sempurna adalah Islam, mulai dari ngatur tidur, makan, minum, ya, hubungan suami istri, sampai perang dan sampai mengatur negara, semuanya lengkap dalam syariat Islam. Akmal, paling lengkap, paling sempurna. Unzilal Qur'anul Karim likai yaqra'ul muslim. Al-Quran diturunkan itu, ini sudah kayaknya. Oh sudah ya, mohon maaf lewat. Sampai enggak, sudah itu kita lewati saja. Ya. Berarti sampai yang ke-7 ya, halaman 27 lompat. Nah, enggak apa-apa. Ya. Ya, sudah itu ya, sampai 6 itu sudah ya. Masih ingat tak saya ya. Yang ke-7, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. 1 huruf 1 kebaikan. 1 ayat berapa huruf ya? Banyak huruf ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan tersebut dari 1 huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 yang sebanding dengan 1 tersebut ya. 10 kali lipatnya. 1 huruf berarti 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Bal, akan tetapi alifun harfun.
wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu sendiri satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu juga satu huruf. Berarti 3 huruf, berarti pahalanya 30 kebaikan. Silakan nanti dicari di surat Hud, surat yang ke-11. Saya lupa ayatnya, ayat berapa. Itu ada bunyi begini, wal hasanatu yudhibnas sayyiati. Coba dicari ayat berapa itu. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Ada hadis, ada yang ingat? Ada yang ingat? Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ada bunyinya apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. 1 huruf kebaikan, 2 huruf kebaikan, 1 halaman kebaikan, semua itulah yang menghapus dosa kita. Kalau mau hapus, banyak-banyak baca Quran, banyak hapus dosa kita, menghapus kesalahan kita. Seperti di surat Hud tadi, wal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Cuma saya lupa ayat berapa itu. Setiap kebaikan menghapus dosa. Makanya kalau ingin kembali kepada Allah dalam apa? Dalam tanpa dosa, banyak-banyaklah baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Yang ke-8, ana Abdullah bin Umar Ibnu Amr bin As, Ibnu Amr, ya, bukan Umar. Ibnu Amr, kalau ada wawu berarti Amr. Kalau enggak ada wawunya berarti Umar, ya. Amru bin As ibni an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya anaknya dan bapaknya sekaligus. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran, ikra, bacalah, wartaki, dan naiklah, warattil, dan tartillah, bacalah dengan tenang, dengan pelan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membaca secara tartil di dunia. Maksudnya ini dikatakan kepada penghuni surga, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu, maksudnya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya semakin banyak kita baca Quran, semakin tinggi surga kita, semakin naik tingkat surga dan kualitas surga kita semakin banyak. Nah, seperti itu. Yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia itu mahir dalam membaca Al-Quran, pandai dalam membaca Al-Quran, tajwidnya, tahsilnya, makharijul hurufnya, ya, matnya dan sebagainya, itu betul. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama as-safaratil kiram al bararah, ya. Nanti dijelaskan di bawah itu. Saya nggak jelaskan siapa itu safaratul kiram al bararah. Malaikat maksudnya, ya. Disertai malaikat, ditemani malaikat terus. Orang yang baca Quran dan bacanya bagus, malaikat suka berteman sama dia, ya.
Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang rajin membaca Al-Qur'an, rajin sekali baca Quran, wa yata' fihi, tapi dia terbata-bata dalam membacanya, tersendat-sendat dalam membacanya, itu namanya yata'. Wa huwa alaihi syakun, dan dia dalam membacanya itu syakun, ada perasaan berat, lahu baginya ajron, 2 pahala. Yang bacanya belum betul tapi rajin, semangat luar biasa, tapi salah-salah terus, maka baginya 2 pahala. Namun begitu tidak boleh. Kalau begitu saya nggak usah perbaiki bacaan saya, karena pahala saya double. Itu salah. Maksudnya ini yang belum bisa tapi rajin. Muttafaqun alaih. Wal muradu bisafara, yang dimaksud dengan safara adalah ar-rusul minal malaikati, utusan Allah dari kalangan malaikat. Itulah yang menemani orang-orang yang rajin baca Quran dan bacaannya bagus. Malaikat senang mendengarkannya. Yang wal bararati, yang dimaksud dengan al barara adalah al muti'una lillah ta'ala, ya, malaikat yang taat senantiasa kepada Allah SWT, ya. Dan yang dimaksud dengan wayata' adalah yataraddad. Yataraddad itu tersendat-sendat fi qiraatihi, dalam bacaannya, dalam membacanya. Yang dimaksud dengan lahu ajron, baginya orang yang tersendat-sendat itu dapat 2 pahala. Maksudnya adalah yang pertama ajrul qiraati, pahala membacanya itu sendiri, yang 1 huruf 10, 2 huruf 20 dan seterusnya. Yang kedua wa ajrul masyaqqah, dan pahala karena dia merasa berat, karena tantangannya itu juga dipahalai. Mujahadahnya, masyaqqahnya itu dinilai juga tersendiri. Dia mengalami masyaqqah tapi dia mujahadah, maka mujahadahnya itu yang dinilai, ya, oleh Allah SWT. Yang ke-10 wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la hasada illa fisnatain, kita semua ini enggak boleh iri kepada orang lain kecuali hanya boleh kepada 2 orang yang kita irikan. Apa? Yang pertama, iri kepada rajulun, seseorang atahullahul Qur'an, yang Allah beri kepadanya Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia laksanakan sepanjang malam dan sepanjang siang malam dia baca Quran. Itu yang harus kita iri. Siang malam kita baca Quran, itulah yang harus kita iri. Rajin dia semangat baca Quran, itulah kita iri, ya. Rajin dia belajar Quran, nah, kita iri harusnya kepada orang seperti ini, ya. Yang boleh kita itu iri, kepada yang lain nggak boleh, ya. Wa rajulun atahullahu malan, yang kedua yang boleh iri adalah orang yang diberi harta oleh Allah, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia berinfak dengan hartanya itu siang malam, dia dermawan sekali, orang kaya tapi dia dermawan, rajin bersedekah, rajin berinfak. Itu kita iri. Itu yang dibolehkan. Ya, hanya 2 yang boleh kita iri, orang yang rajin baca Quran dan orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Itulah yang kita iri. Al-ana, yang dimaksud al-ana adalah saat-saat waktu. Jadi ana al-laili berarti waktu-waktu di siang hari, ana an-nahar waktu-waktu di malam hari, di siang hari. Al-lail malam hari. Wal muradu bil hasadi huna, sedangkan yang dimaksud dengan hasad di sini adalah al-ghibthah, yaitu iri. Wa yatamanna mislu malil ghair, yaitu dia berharap apa yang menjadi milik orang lain itu dia menjadi kayak dia juga punya, seperti itu. Namanya itulah hasadnya. Fakhris, oleh karena itu hendaklah bersemangat
ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, wahai muslim, waffaqakallahu lima yurdihi ala ta'allumil Quran. Semoga Allah ya membimbing Anda, membimbing kita kepada hal-hal yang Allah ridho. Semangat apa? Semangat ala ta'allumil Qur'anil Karim. Semangat untuk belajar Al-Quran. Yang belum lancar baca Quran, belajar membacanya. Yang sudah bisa baca Quran, perbaiki tajwidnya, tahsinnya, tahsinul qiraah. Yang sudah tahu, belajar terjemahnya. Yang sudah tahu terjemahnya, belajar tafsirnya. Semangat terus. Dan kita diharapkan seperti itu juga. Diinstruksikan dari pusat kita mengaji tafsir apa? Tafsir Karimur Rahman atau tafsir As-Sa'di. Apalagi semangatnya? Semangat watilawatihi. Semangat membaca, karena Al-Quran itu Quran, itu adalah bacaan, maka harus dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan, kemudian menjadi bahasa Indonesia Quran. Quran itu artinya apa? Bacaan. Tapi konotasinya Quran itu apa namanya? Jaridah, yang kayak bacaan sehari-hari, berita itu ya. Kalau bahasa Arabnya jaridah, bahasa Indonesianya Quran. Sebenarnya itu diambil dari Quran yang artinya bacaan. Bacaan wajib ya. Biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, tentu disertai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhris, dan hendaklah semangat ala ta'allumi ma'anihi, untuk belajar artinya, belajar terjemahnya. Sekarang sudah banyak Al-Quran itu terjemahnya dengan segala penerbit, dengan segala format dan bentuk daripada Al-Quran terjemah perkata tersebut. Bahkan saking mudahnya, tidak perlu mahal-mahal. Yang penting punya HP, tinggal buka Play Store, tinggal di download. Sekarang ini sangat mudah, ilmu tinggal di download, habis itu simpen selamanya, nggak pernah dibuka. Itu persoalannya ya. Kemudian apa lagi semangatnya? Wal amali bihi, semangat mengamalkannya. Membaca sendiri itu juga mengamalkan Al-Quran. Membaca dengan tajwid dan tahsin itu juga pengamalan tersendiri. Memenuhi hak-hak hurufnya itu juga bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Ngapalin Quran itu juga mengamalkan Al-Quran. Bagian dari mengamalkan Quran. Nggak hafal-hafal, ngulang-ngulang, nggak apa-apa. Ya. Terus saja, nggak apa-apa. Ya. Litanala ma wa'adallahu bihi, supaya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ahlul Qur'anil Karim minal fadli al-azim. Apa janji Allah? Janji Allah kepada ahlul Quran yang mulia, yaitu ada al-fadlil azim, ada karunia yang besar, wassawabil jasim, pahala yang besar, waddarajatil ula, derajat yang tinggi. Tadi surganya itu semakin tinggi kalau semakin banyak bacaan Qur'annya. Wan naimil mukim, dan nikmat yang langgeng yang abadi, yaitu surga. Faqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ta'allamu asyra ayatin min kitabillahi ta'ala, apabila mereka itu belajar 10 ayat, apabila mereka belajar 10 ayat dari kitab Allah Ta'ala, lam yatajawazuhunna, mereka tidak menambah lagi, tidak melewati dulu, hatta yata'allamu ma'anihinna,
sebelum mereka itu mempelajari artinya, maknanya, maksudnya, wal amala bihi dan mengamalkan, wal amala bihina dan mengamalkannya. Dia tahu apa maunya Tuhan lewat ayat-ayat, 10 ayat itu baru dilaksanakan, baru nambah. Itulah yang dilakukan para sahabat. Makanya para sahabat dulu berislam itu tadrijian, secara bertahap pengamalannya itu ya. Summa kemudian iklam, ketahuilah ayyuhal muslim, wahai muslim, anna tilawatal Qur'anil Karim, bahwa membaca Al-Qur'anul Karim adalah ya, allati yantafi'u biha sahibuha, yang bisa mengambil manfaat orang yang membacanya. Ya, membaca Al-Qur'an yang bisa mendapatkan manfaat adalah hiya at-tilawatul mashubati bitadabburi, yaitu membaca Al-Qur'an yang disertai dengan tadabbur. Ya, disertai dengan tadabbur. Mashubah itu dari sahabat, teman, ditemani, disertai dengan tadabbur. Bacanya itu direnungi, dihayati gitu. Bacaan setiap ayat, setiap kalimat dihayati. Kalau belum paham, diulang-ulang nggak apa-apa, lebih bagus. Wa tafahumi lima'anihi, dan disertai pemahaman terhadap makna-maknanya, maksud-maksudnya dari ayat-ayat tersebut dipahami betul. Wa awamirihi, dan dihayati apa perintah yang dikandungnya. Perintahnya apa dari setiap ayat yang dibaca itu. Itu kemudian ditangkap, kemudian direspon, kemudian dilaksanakan. Wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Apa larangan Allah dalam ayat tersebut? Itu yang diperhatikan ketika membaca. Bihaisu idza marral qari'u bi ayatin ya'muruhullahu fiha bi amrin i'tamara bihi wamtathalahu. Di mana apabila seseorang yang membaca Al-Qur'an itu melewati satu ayat, yang ayat itu adalah isinya adalah perintah. Allah memerintahkan dalam ayat itu satu perintah, i'tamara bihi wa imtathalahu, maka dia laksanakan itu perintah yang tersebat di dalam ayat tersebut. Dia laksanakan. Wa idza marra bi ayatin yanhahu Allahu fiha an syai' intaha anhu wa tarakahu. Apabila dia melewati ayat yang di dalam ayat itu ada larangan Allah tentang sesuatu yang harus ditinggalkan, intaha anhu, dia berhenti dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu, wa tarakahu, dan dia tinggalkan. Wa idza marra bi ayati rahmatin sa'alallaha wa raja rahmatahu. Apabila dia melewati satu ayat tentang cerita tentang rahmat Allah, maka dia pun minta kepada Allah dan berharap dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Jadi cara membacanya itu komunikatif. Ayat-ayat itu terasa imperatif bagi dirinya. Wa idza marra bi ayati adzabin, kalau dia melewati sebuah ayat yang cerita ayat itu ada tentang azab Allah, ista'adza billah, dia berlindung kepada Allah. Dia mengatakan wal'iyadzu billah, berlindung kepada Allah. Wa khafa min iqabi, dan dia merasa takut dengan siksanya Allah SWT. Fa hadzal ladzi yatadabbaru al-Qur'anal Karim, ya, wa ya'malu bihi yakunu hujjatan lahu. Inilah cara mentadaburi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya yang menjadikan hujjah baginya nanti. Yang mana Al-Quran akan membela dirinya
Kalau caranya membaca seperti itu, inilah cara membaca yang kemudian Al-Quran itu nanti menjadi hujah baginya, akan menjadi pembela di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi la ya'malu bihi fa innahu la yantafi'u bihi. Siapa yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka enggak ada manfaatnya baginya Al-Quran. Wa yakunu hujjatan alaihi, dan orang yang tidak mengamalkan Quran, maka Quran itu menjadi hujjatun alaihi, bukan hujjatun lah, menjadi penghujat dan penggugat dirinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang hafal Quran tapi tidak mengamalkannya. Siapa? Senuk hurgronya. Justru dengan Quran itu dia mendebat seorang ulama besar di Jombang, di kampung saya sana, tempat pesantren di Mojowarno. Di sana ada namanya Kiai Sadrah yang diikuti oleh jutaan manusia. Tapi karena debat sama Senuk hurgronya, maka satu kecamatan menjadi Kristen semua di Mojowarno itu. Meskipun begitu, kalau Lebaran mereka tetap bikin ketupat, ya kan? Nah, kalah debat sama Belanda, namanya Senuk hurgronya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, kitabun, kitab, anzalnahu, kami turunkan, iya, ilaika, kepadamu, mubarakun, membawa berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka semua mentadaburi ayat-ayatnya. Harus ditadaburi, memang dikaji. Nanti kita harus lanjutkan kajian kita dengan tafsir Karimur Rahman. Wal yatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab, orang yang mengaktifkan fikir dan zikirnya itu mendapatkan pelajaran dari membaca dan mentadaburi Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu isinya adalah mengingatkan kita semua, memberi pelajaran kepada kita semua, ya. Wa syahru ramadhana lahu khususiyatun bil Qur'anil Karim. Sedangkan bulan Ramadan itu ada kekhasan berkaitan dengan Al-Quranil Karim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ini sudah sangat populer dan sangat hafal kita baca setiap Ramadan, kita mendengarnya. Wa taqaddama fil hadis sahih, telah berlalu hadis di dalam hadis yang sahih, sudah dijelaskan pada waktu yang lalu. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana adalah ya talaqqa huwa wa Jibril fi Ramadan fi kulli lailatin. Setiap malam Rasulullah itu jumpa dengan Jibril alaihissalam. Untuk apa? Jibril menemui Rasulullah, fayudarisuhul Qur'an al-Karim. Malaikat Jibril mengajari, mendaros Al-Quran kepada Nabi, terhadap Nabi. Nabi disuruh ngulang lagi itu diajari Al-Quran oleh Jibril, ya. Jadi Nabi itu halakonya bersama Jibril, ya, di setiap Ramadan. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala istihbabi dirasatil Qur'anil Karim fi Ramadan, bahwa sangat dianjurkan kita itu belajar Al-Quran di bulan Ramadan, wal ijtima' ala dzalik, dan kumpul-kumpul untuk itu. Ngumpulnya untuk belajar Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, karena Nabi sendiri belajar sama Jibril. Wa irdul Qur'anil Karim alaman huwa ahfadu lahu minhu, dan kita setoran Al-Quran yang hafal atau belajar kepada orang yang lebih hafal dari Al-Quran.
setoran hafalan kepada yang lebih hafal. Belajar Al-Quran, belajar baca kepada yang lebih bagus bacaannya. Wa fihi dalilun ala istighbabil iksar min tilawatil Qur'anil Karim fi syahri Ramadan. Nah, dari hadis tersebut juga ada petunjuk bahwa sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Wa fi fadlil ijtima' fil masajid limudarasatil Qur'anil Karim. Dan ada keutamaan untuk kumpul-kumpul di masjid. Untuk apa? Untuk belajar Al-Quran, mudarasah Al-Quran, belajar Al-Quran Karim. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan saling ajar mengajar Al-Quran. Bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan, perasaan tenang dengan belajar Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Wa ghasyiyatuhumur rahmat, diguyur rahmat Allah, digerojok bahasa Jawanya, diguyur banyak-banyak. Namanya diguyur itu ya banyak rahmat Allah turun kepadanya. Wa hafathumul malaikatu, dikerumuni malaikat, dikelilingi malaikat. Orang yang seperti ini ada hadis lain di Riyadhus Shalihin, nanti kita baca. Ada namanya malaikat sayyarah. Apa artinya sayyarah? Mobil. Karena disebut malaikat mobil karena dia melakukan mobilitas keliling terus jalannya, rombongannya jutaan, nggak terhitung banyaknya. Ketika dia menemui majelis Quran atau Raudhatul Jannah, majelis zikir kayak gini, maka dia berhenti, kemudian berhenti di atas kita, bersusun-susun sampai ke langit. Kita tidak nampak sekarang, iya sedang ada. Sekarang ini sedang ada. Makanya ini sampai saking berat, saking banyaknya malaikat, maka kita pun keberatan, sehingga pun ngantuk semua, kan? Akhirnya ngantuk semua gitu. Karena bersusun malaikat sampai ke atas nih, berat kita nyangganya ini, sehingga kita ngantuk, ya kan? Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat, dibangga-banggakan kita ini. Kalau kita menjadi makhluk yang dibangga-banggakan Allah di depan malaikat, namanya apa itu namanya, sudah luar biasa kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan sedikit, ya. Wa mudarasatul Qur'anul Karim laha tariqatan. Untuk belajar Al-Qur'an itu ada dua metode, dua tariqah atau dua cara. Al-ula, yang pertama, antaqra'a ma qara'ahu sahibuka. Anda membaca apa yang dibaca oleh teman Anda. Teman Anda membaca, teman kita baca, kita ikuti lagi, kita ulangi, ya, kita tirukan. Wasan yang kedua, antaqra'a ma ba'dahu, seperti kalau di halaqah satu itu ganti-gantian. Apa yang dibaca teman kita lanjutkan setelahnya. Wal ula aula. Tapi cara yang pertama itu lebih bagus menurut saya ini, ya. Yang pertama lebih bagus, apa? Teman baca, kita ngulangi lagi. Terus nambah, terus seperti itu. Wa fi hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddim, ada hadis Ibnu Abbas yang terdahulu, annal mudarasa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baina Jibril alaihi salam, antara Nabi dengan Jibril belajarnya kanat lailan, di malam hari. Jadi Jibril menemui Rasulullah untuk mengajari Quran itu di malam hari. Fadalla ala istihbabil iktsar min tilawatil Quran minat tilawah fi Ramadhana lailan. Maka hal itu menunjukkan bahwa sangat dianjurkan kita membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan itu di malam hari. Oleh karena itu kalau di kampung saya waktu saya kecil,
siang itu kerja ke sawah, malam tidur di masjid, anak bujang-bujang yang tidur masjid. Nah, bapak juga nyusul. Nanti warga-warga ibu-ibu itu dipakai speaker ya keras, pengeras suara, pada ngantarin teh, ngantarin kopi, ngantarin kue. Kalau sebelum terakhir ibu-ibu pada bikin kue di rumah, diantar ke masjid yang tadarus Al-Quran di masjid. Masjid tidak pernah sepi kalau di Jawa. Pakai speaker itu sampai tengah malam baru berhenti, tapi terus ngajinya. Nah, karena mengamalkan ini, rupanya ada alasannya itu kenapa orang tua kita dulu melakukan hal seperti itu. Nah. Kemudian fa innal laila tanqati'u fihi syawagil. Karena kalau di malam hari itu kesibukan itu berhenti. Enggak ada kesibukan. Istirahat semua. Wa tajtami'u fihil himam, dan berkumpul itu di malam hari semangat kita ini energi kita ini utuh kalau malam hari. Karena tidak kerja berat kalau malam hari, sudah mandi, sudah istirahat, sudah nggak ada kegiatan, maka di situ ada semangat, ada energi malam hari untuk baca Quran. Apalagi wa yatawata'u fihi alqalbu wal lisan, antara lisan dengan hati itu match. Yatawata', ketemu, connecting. Nah, kalau bacanya malam karena sepi suasananya, nggak bising, nggak ribut gitu kan. Diiringi dengan suara jengkrik dan belalang sama kodok kalau musim hujan. Kodok pun pada ngaji kalau hujannya deras. Mereka masih tingkatannya baru Iqra 1, yaitu ro gain kof ya kan. Ya, kemudian wal lisan alat tadabbur, untuk mentadaburi Al-Qur'an, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu ia adalah asaddu wata'an, lebih terasa connect, wa aqwamu qila, dan lebih berkesan. Bacaannya lebih berkesan di malam hari. Lebih terasa imperatif dan dialogis. Wa yustahabu qiraatul Qur'anil Karim ala akmalil ahwal. Dan sangat dianjurkan baca Quran itu dalam kondisi yang sangat baik, paling sempurna kondisinya. Akmalil ahwal, kondisi paling sempurna ala akmalil ahwal. Apa? Mutatohiron, dalam keadaan suci, berwudu dulu. Kalau buang angin berhenti ke kamar mandi dulu, balik lagi melanjutin bacaannya. Yang kedua, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat itu lebih bagus. Mutaharriyan biha afdhalal awqat kalail, memilih dalam membaca Al-Quran itu memilih waktu-waktu yang afdol kalaili, seperti di malam hari, wa ba'dal maghrib, atau ba'da maghrib. Nah, nanti karena yang lalu itu Ustadz Ali Hermawan pernah menyinggung kapan kita akan ngaji tentang sholatul jamaah. Ada satu kitab tipis kecil, nanti apa-apa jamaah itu yang beriringan dengan sholat jamaah itu apa saja. Salah satunya adalah duduk maghrib menunggu isya, dihitung terus menerus sholat. Nah, apalagi ditambahi zikir dan baca Quran. Makanya ba'da maghrib itu waktu afdol. Wa ba'dal fajri, setelah fajar baca Quran. Kemudian ya kita alhamdulillah sudah jalan, halaqah kita sudah jalan. Nanti dilanjuti dengan apa? Sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya umroh, pahalanya umroh. Walaupun Saudi ditutup tetap bisa umroh. Sholat isyraq tanpa modal uang ya. Tiap hari bisa umroh, pahalanya umroh ya kan. Wa tajuzu al-qiraatu, kok yang boleh juga, yang tadi itu utamanya, afdolnya. Tapi kalau enggak begitu ya boleh juga sih al-qiraatu qaiman,
baca sambil berdiri. Ada ngapalin sambil berdiri, sambil kerja, sambil nyapu, boleh. Wa qa'idan sambil duduk. Wa muttaji'an sambil baring-baring karena lapar, boleh. Wa masyan sambil jalan ke sana kemari mengutin sampah sambil bunyi mulutnya ngapalin ayat. Wa raqiban sambil naik kereta, naik sepeda, boleh. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Saya kira ini dulu, kita lanjutkan besok di bagian Miqdarul Qiraah al-Mustahabbah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.